Oke, hari ini gue akan menjawab pertanyaan sejuta umat ya. Kenapa ngiklan cuman balik modal doang? Ini sering banget gue ketemu di DM. Ada yang sampai mengeluh gue rasanya cuman ngasih THR doang buat Meta Ads gitu ya. Ada yang bilang gue cuman kayak bayar tapi nggak dapat apa-apa. Jadi ya basically kenapa cuma balik modal doang? Gue akan jelasin alasannya kenapa dan juga caranya biar lu ngikat nggak cuman balik modal doang. Nah, alasan utama kenapa lu cuman balik modal doang adalah karena lu cuman fokus yang namanya hard selling. Padahal, lu perlu memahami 3 fase sebuah market ini yang gua gambarkan di sini. Oke, fasenya ada apa aja? Nah, jadi di sini itu adalah fase yang namanya bisa gue bilang cold audience. Nah, cold audience ini kalau marketer-marketer bilangnya namanya adalah top of funnel ya atau tofu top of funnel. Nah, ciri-ciri di cold audience ini secara psikologis mereka ini tidak aware sama problem. Jadi mereka nggak tahu problem, mereka punya problem. Apalagi sama solusinya. Solusinya ya pasti tidak tahu apa-apa. Ya kan, psikologisnya itu. Contoh, ini contohnya banget gitu ya. Gua menjual sebuah shampoo. Nah, shampoo-nya ini khusus banget sama rambut rontok. Mereka nggak aware kalau mereka ini kalau cuma pakai shampoo yang biasa-biasa doang, rambutnya tuh bisa lama-lama makin rontok loh di umur 5 tahun lagi mungkin 3 tahun lagi. Mereka nggak aware sama problemnya. Ya udah, apalagi sama solusi, boro-boro beli shampoo gua gitu kan ya. Orang problemnya aja kagak tahu gitu. That's why ini adalah yang namanya cold audience atau top of funnel. Jadi secara psikologis mereka tidak aware sama problemnya, apalagi sama solusinya. Jadi kalau gue jualan shampoo, mereka nggak mungkin dong beli shampoo gue gitu. Nah, kemudian tipe market yang kedua, ini adalah yang namanya warm audience atau marketer para suhu-suhu. Ini bilangnya adalah middle of funnel. Jadi middle of funnel. Nah, secara psikologis mereka ini aware dengan problem tapi tidak tahu solusinya. Jadi mereka tahu, oke, kalau gua shampooan kayak gini-gini aja, ya gue tahu sih orang-orang biasanya pada makin rontok, makin hilang gitu rambutnya. Cuman emang ada solusinya ya. Gue pikir itu sebuah fase aja yang harus dilewati sebuah dari kehidupan. Contohnya kayak gitu ya. Jadi gue pikir itu cuma ya udah lewatin aja. Jadi mereka aware sama problem tapi nggak tahu solusinya. Dan yang paling bawah ini adalah yang biasanya kalian lakukan, ini adalah menjual ke market yang sudah hot, sudah tahu problemnya, sudah tahu solusinya, yang kita sebut sebagai yang namanya bottom of funnel gitu ya, BOF. Jadi bisa gue bilang problem dan solusinya sudah aware. Nah, sehingga kebutuhan konten iklan dari setiap fase ini kan jadi berbeda nih, karena psikologisnya beda-beda. Jadi jenis konten iklan yang perlu kita buat di bagian ini untuk bagian top of funnel, karena dia tidak aware sama problem sama tidak aware sama solusinya, pastinya jenisnya adalah edukasi. Kasih tahu ke mereka bahwa kalau kita cuma shampooan seperti biasa, maka 5 tahun lagi kita akan semakin mengalami kerontokan. Nah, ada caranya untuk mencegah hal tersebut. Jadi diedukasilah dengan ingredients apa. Jadi kontennya all about edukasi, bukan jualan, tapi edukasi. Nah, untuk tipe konten yang berikutnya yang di warm audience, karena mereka sudah aware sama problemnya, mereka lihat memang orang-orang di sekitarnya itu yang lebih tua rambutnya semakin rontok, tapi mereka nggak tahu, mereka pikir nggak ada solusinya, ternyata ada solusinya. Di sini makanya kita fokusnya adalah melakukan belief shift, atau dalam bahasa marketingnya adalah false belief ya. Nah, false belief atau belief shift ini apa? Kita menggeser mindsetnya mereka dari solusinya nggak ada, jadi ada solusinya. Karena ingredients kita ini mengandung X gitu ya, bahan X untuk mengatasi rambut rontok. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kalau yang ini, udah kita kan di bagian ini kalau ngasih before after aja ya untuk mencegah rambut rontok, proof, atau kita bisa bilang di sini otoritas. Kita membangun sebuah otoritas gitu ya bahwa produk kita ini legit. Nah, ini contoh kontennya biar teman-teman ini semakin paham gitu ya. Contoh penerapannya ya. Contoh penerapannya dari seperti ini seperti apa sih? Jadi katakanlah angle-nya tadi mengenai rambut rontok. Nah, untuk konten pertama, konten 1, berarti lu bikin alasan kenapa di usia 40-an rambut itu bisa rontok. Nah, angle-nya rambut rontok. Nah, konten kedua, setelah kita mengetahui alasan kenapa rambut rontok,
Tadi kita pengen mengubah belief shift-nya ya, false belief. Bahwa ingredients X dari shampoo-nya gua membuat rambut tidak rontok. Jadi ada ingredients-nya nih. Kalau konten yang jenisnya adalah proof atau hard selling yang sering kali lu lakukan di sini, lu kan tinggal bilang pastinya 10.000 orang telah mencoba gitu ya. Biasanya cuma gambar-gambar doang tuh orang-orang biasanya ya, gambar-gambar atau produknya dapetin sekarang 10k orang sudah mencoba dan sebagainya. Sehingga ya lama-lama ya lu bayangin aja gitu ya, orang yang tadinya sudah problem aware dan solusinya juga aware, ini seperti seakan-akan ya, ibaratnya lu jago masak nih gitu ya, dan orang-orang yang pernah makan masakan lu ya pasti mau beli dong karena lu punya enak. Nah, bagaimana dengan orang di sini yang adalah tetangga 2 komplek lu? Bagaimana caranya lu membuat dia mau beli masakan lu kan? Dia belum pernah coba, dia belum pernah tahu, dia belum teredukasi, dia juga merasa bahwa ada makanan yang lebih enak, ada roti yang lebih enak gitu ya. Ya of course tetangga lu ini nggak mau cobain karena dia tidak teredukasi. Dia merasa ada yang lebih enak lagi, ada yang lain gitu kan ya. Dan that's why lu cuma fokus di sini doang gitu ya. That's why itu yang membuat kalau kita ngiklan di balik modal ya karena fokusnya cuma yang deket-deket doang. Deket-deket doang gampang buat di closing. Yang jauh, yang di sini, market ini lebih susah buat di closing. Lebih butuh skill lagi buat di closing. That's why fokusnya kebanyakan orang hanya closing di sini-sini aja. Oh iya, gue hari ini bisa closing nih. Oh, gue dengan konten hard selling bisa closing ya. Lu bikin terus hard selling ya. Ya gimana ya? Lama-lama habis. Sedangkan untuk mengisi konten ini, untuk membuat tetangga lu mau beli, lu harus edukasi dulu mulai dari sini. Bikin konten iklan. Alasan kenapa rambut rontok. Contohnya ini rambut rontok angle-nya ya. Terus lu bikin lagi, oke, ingredients X membuat rambut tidak rontok. Nah, baru setelah itu udah 10.000 orang udah mencoba. Kita punya produk dan tidak rontok gitu, contohnya. Nah, ini makin lama makin keisi kan, keisi lagi. Lama-lama mereka di sini dan mau beli. Nah, gua pribadi, ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti ya. 30% ini adalah aktivitas konten iklan yang di sini. 30%. Nah, 70% selling. Jadi 70% gue pengen profit, 30% it's okay gue membuat konten-konten yang jenisnya adalah shift gitu ya, merubah mindset orang bahwa oke, produk gue ini bisa solve dia punya problem atau justru munculin problem gitu loh. That's why kalau gue cuma ngiklan Meta Ads, let's say gue punya produk tentang Meta Ads, gue cuma ngiklan tentang orang-orang yang tahu Meta Ads, lama-lama habis. Nah, gue harus beriklan ke orang-orang yang bahkan nggak tahu tentang Meta Ads dan bagaimana Meta Ads bisa membantu penjualan mereka. Nah, ini kan nambah lagi nih orang-orang yang akhirnya mau beli gitu dari gua gitu. Jadi that's why alasan kenapa lu cuma balik modal nomor satu banget. Lu cuman menjual ke orang terdekat alias hot. Yang kedua, alasan kenapa lu cuma balik modal adalah lu tidak membalance konten iklan ya, jadi nggak ngebalance nih. Let's say kita 70% jadinya agak mentok, silakan turunin 60% di hard selling, 40% untuk dua market ini, silakan gitu. Jadi di balance, coba di balance profit paling maksimal lu di mana, lu balance gitu. Nah, nomor 3, tidak punya sistem atau struktur beriklan yang jelas. Jadi ini cuma salah satu cara ya untuk men-solve berbagai macam masalah dalam Meta Ads. Nah, gue sudah membuatkan struktur dan juga sistem yang clear kalau lu mau menang di Meta Ads, kalau lu mau beriklan di Meta Ads, bagaimana biar bisa lebih profit lagi, itu sudah gue masukkan semuanya ke dalam Meta Ads Digital Selling Framework. Dan gue juga membuat workshopnya setiap akhir bulan, sehingga teman-teman yang mau datang, bertanya, membawa study case-nya langsung, gue akan hadir untuk membantu teman-teman. Teman-teman yang mau join, teman-teman bisa langsung kontak aja, kontak person yang ada di sini. Dan semoga konsep ini bisa menjawab kebingungan teman-teman, ngestaknya teman-teman, sehingga lo bisa beriklan lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di next video ya.